Saya melihat angka perceraian di Indonesia tahun 2024 menurut Mahkamah Agung itu ada 406 sekian pasangan. Dan saya yakin dari situ cukup banyak yang Katolik. Berapa yang minta anulasi di keuskupan? Banyak banget, banyak banget. Dan rupanya saya membaca sebuah artikel di Amerika, kan paling gampang psikolog itu mengatakan kalau kamu nggak bahagia cerai. Rupanya antara yang cerai dan bertahan bahagianya sama kok. Sama. Artinya ngapain lu cerai? Kalau kamu bertahan aja nantinya akan membuahkan kebahagiaan. Maka saya ingin kembali kepada apa sih hakikat perkawinan Katolik. Next. Timekeepernya siapa ya? Aku kalau ada Roh Kudus suka kebablasan. Masih panjang tuh berapa menit coy? 1 jam. Oke. Tolong ingatkan ya Pak. 15 menit saya diingatkan, saya nggak berhenti lempar pakai kayak itu. Saya ingin mengambil 3 hal yang penting, yang menurut saya penting di dalam perkawinan Katolik. Next. Pertama saya ambil dari kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia ini seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kisah ini bagi saya menunjukkan apa? Dahsyatnya Tuhan gitu. Edan banget. Tuhan itu mikirin. Gak hanya nyiptain tapi mikirin gimana dia itu bisa menemukan penolong yang sepadan. Maka pada saat binatang-binatang dibawa kepada manusia, manusia tidak menemukan penolong yang sepadan. Pada saat diberi Hawa, dibawa, Adam langsung teriak, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Berteriak sukacita. Hanya kan menyedihkan sekarang toh. Lihat, banyak pasangan suami istri tidak ingin punya anak, child free. Mereka lebih baik ngingu asu. Kalau ngingu asu di pastoran modar pasti jadi makanan harian. Ya Rama Joko, sengsu asik. Tetapi yang menyedihkannya adalah apa? Pada saat ibunya ketemu anjing, dia elus-elus, dia ngomong dengan anjing. Suaminya nggak pernah diajak komunikasi. Lihat, dia memanusiakan anjing dan itu Anda kata-kata. Itu kata-kata yang tidak berkenan pada Tuhan. Mereka lebih lupa siapa pet, siapa peliharaan, dan siapa pasanganku. Siapa pasanganku? Mana yang menjadi karunia dari Tuhan? Sampai beberapa tuh laporan pada saya, Romo, anjing saya ini kena kanker. Sudah saya operasikan 20 juta mahal. Ya Allah, kata saya tuh, mbok keke aku. Keke Romo Joko siap ya Romo. Asune dibeleh, duitnya kanggo gak bangun gereja. Ayo masuk surga atau kalau begitu. Jadi lihat, Allah memikirkan bahwa apa? Pasangan itu adalah berkat karunia. Kemarin saya di Bekasi memberikan seminar tentang jodoh di tangan Tuhan atau jodoh di tanganku. Lalu beberapa minta doa, Romo doakan Romo supaya saya dapat jodoh Romo gitu. Saya doakan, malah banyak. Terus saya, kenapa kamu percaya dengan doa saya? Wong saya aja doa nggak pernah dapat jodoh, kata saya itu. Lalu ada beberapa yang sudah usia 30 perempuan, Romo saya sudah tulis,
sale gitu ya. Beli satu dapat satu gratis satu gitu ya. Apalagi yang satu ngomong, Romo jangan-jangan Tuhan lupa ya membuat tulang rusuk bagiku gitu ya. Ya udah nanti dapat tulang dari Medan, kata saya itu. Bapak Ibu, dalam kitab Kejadian pun dikatakan wanita adalah penolong yang sepadan dan gift pemberian dari Tuhan, anugerah dari Tuhan. Yang kedua, dalam Injil Matius ini saya selalu menekankan hanya Yesus yang ngomong ini, hanya Yesus yang ngomong ini. Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Cari di perjanjian lama tak ada. Yesus yang ngomong ini. Maka perkawinan Katolik itu diikat oleh dua hukum. Hukum sipil dan hukum ilahi. Hukum sipil memperbolehkan cerai. Tapi hukum ilahi tidak. Maka beberapa itu yang mengeluh, Romo kan manusia yang gereja kan yang mengatakan tidak boleh cerai. Sopo sing muni? Yesus yang berbicara. Apa yang dipersatukan Allah. Maka dari itu kalimat ini sungguh mendasari sakramen perkawinan. Sakramen perkawinan bukan hanya tanda, tetapi juga potens kuasa Allah menyertai kamu. Kuasa Allah memberkati kamu. Pertolongan Tuhan ada padamu. Tapi saya selalu ingatkan, sejak zaman perjanjian lama selalu memberikan janji berkat. Konon katanya ada 7.000. Tapi janji Tuhan itu akan terpenuhi kalau setia kepada. Kalau kamu berpegang pada hukumku. Jadi mensyaratkan. Jadi perkawinan really be blessed by God if you walk on the path of God. Kalau kamu berjalan dalam kehendak Tuhan, dalam tangan Tuhan. Saya kalau renungkan sakramen, saya seringkali bersyukur pada Tuhan. Saya ini adik kelas dari beberapa Romo di sini. Romo Joko itu kakak kelas saya. Waktu seminari Mertoyudan, saya bodoh. SD, SMP, SMA bodoh. Kemarin saya di Yosafat talk show dengan Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin. Beliau satu kelas sejak SD. SMP saya pindah, SMA sama-sama, kuliah sama-sama. Ditahbiskan beliau duluan. Karena lulus duluan. Aku ndak lulus. Maka beliau itu lulusan Unpar cum laude. Saya cum miserere. Saya lulus karena belas kasihnya dosen. Waktu SD, Monsinyur Anton itu selalu ranking 1, 2, 3. Lalu saya mengatakan kemarin, Monsinyur Anton 1, 2, 3, jumlah murid 37, saya 35. Tapi maaf, saya boleh bangga, Monsinyur Anton tidak konsisten. Kadang-kadang ranking 1, kadang-kadang 3, kadang-kadang 2, Eko konsisten 35. Tak ada yang menyaingi, tidak ada. Ya banggalah. 35 aja koyong ini.
Namun, apa ini? Oh ini mic-nya sama dengan Monsinyur Anton, tidak konsisten. Lalu pada saat saya mencoba merenungkan, saya kuliah berat sekali, sulit. Dan waktu selesai kuliah di Unpar, pimpinan mengatakan, mau sekolah lagi kok, cukup. Bendera putih aku kibarkan, cukup. Karena saya menolak sekolah lagi, saya dimasukkan ke rumah retret Pratista. Tak pikir 5 tahun, 6 tahun, 25 tahun coy. Ya Allah. Saya lalu ngicipin paroki, 2 paroki di tebing tinggi di Helena, dikembalikan ke Pratista lagi. Ya betul, konsisten. Asem tenani. Iya. Lalu saya tuh ditanya sama romo-romo lain, kok kamu punya masalah ya di paroki sampai kembali lagi ke Pratista? Oh, saya tidak punya masalah. Yang punya masalah pimpinan dengan saya, kata saya. Tetapi setelah saya berkarya di rumah retret, tiba-tiba ada orang yang mengupload beberapa renungan saya, khotbah saya. Tiba-tiba, mohon maaf ya para romo, saya menjadi tenar. Maaf. Tidak konsisten ya. Sesama romo tidak boleh. Dan tiba-tiba beberapa saja ketemu, romo terima kasih. Beberapa renungan saya membuat saya akhirnya tidak jadi cerai. Terima kasih romo, beberapa renungan saya membuat saya jadi kuat, bertahan. Oh ya, syukur pada Allah. Ranking 35 ini dipakai oleh Tuhan coy. Syukur. Itu berarti apa? Berarti toh kalau kita belajar setia kepada perintah Allah, ada berkat. Pada saat saya setia kepada apa yang dipersatukan oleh Allah, janji berkat tidak akan pernah berhenti. Next, di dalam Kejadian juga dikutip di dalam Injil, manusia itu berkata, inilah tulang-tulangku, daging dari dagingku, itu yang saya sebutkan. Ia dinamai perempuan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah ibunya dan bersatu dengan istrinya. Saya suka banget. Living and clinging. Bagus. You live your dad and mom, and you will cling with your wife. Cling, menyatu. Maka dikatakan apa? Keduanya menjadi satu daging. Jadi bukan hanya living doang, bukan. You must cling. Menyatu dengan pasanganmu. Ide ini yang seringkali dilupakan oleh pasangan suami istri. Maka beberapa 3 kutipan firman Allah itu akan saya coba jabarkan sedikit. Next, married is not about falling in love, married is walking in love. Ide ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 2 dalam bahasa Inggrisnya. Aku baca Indonesianya, isin aku dengan para romo. Hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. So lihat di sini, menyerahkan diri sebagai kurban harum-haruman. Ingat, zaman perjanjian lama, kurban yang mengharumkan bagi Tuhan adalah kurban domba, lembu, semuanya. Tetapi surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 12 ayat 1, berikanlah dirimu sebagai kurban yang berkenan kepada Tuhan. Hidupmu adalah kurban yang berkenan pada Tuhan. Cara hidupmu, the way of your life,
the way of your marriage life itu adalah kurban yang berkenan pada Tuhan. Maka perkawinan itu bukan falling but walking. Next. Kenapa di dalam falling in love tentu tidak sengaja. Orang jatuh itu kan gak pernah disengaja. Namanya jatuh itu kan kecelakaan. Namanya jatuh itu tidak punya tujuan. Orang jatuh aja begitu. Tetapi dalam walk in love tentu ada kesadaran, ada tujuan, dan ada usaha. Tujuannya apa dalam perkawinan? Saya berjalan bersama dia sampai hanya maut memisahkan kita. Sampai hanya maut memisahkan kita. Aku kering gak ada minum Aku mau berseru seperti Yesus. Aku haus. Oh ini ada. Iya. Kurang ajar panitia. Di sana box-boxan. Maka saya harus ke sono. Dasar ME lu. Terima kasih. Saya ingat sekali, saya punya ayah dan ibu, beliau dua-duanya sudah meninggal. Ibu saya pertama meninggal 14 tahun yang lalu kurang lebih. Ayah saya baru sekitar 140 hari meninggal dunia. Dan waktu saya melihat ayah dan ibu di dalam hidup perkawinan, memang saya anak yang terluka, betul. Saya sangat sayang pada ibu. Ibu adalah wanita satu-satunya yang mencintai aku apa adanya. Ayah adalah tipe ayah yang keras, bahkan kasar, physically and verbally. Ayah pukul saya. Saya pernah dilempar oleh ayah pakai sepatu tentara yang PDL, yang di dalamnya ada besinya, hanya dalam jarak 1,5 meter ke bibir saya. Gigi saya pecah, bibir saya berdarah, dan saya kabur dari rumah dan tidak dicari oleh ayah. Karena ayah berkata, anakku papat, ilang satu, isih telu. Sing ilang sing bodoh, alhamdulillah. Ayah tidak pernah memukul adik perempuan. Adik laki-laki saya tidak pernah dipukul juga karena dia pinter. Penurut, baik banget, rajin. Dia masuk ke target ayah, saya tidak. Dan ayah itu selalu kepada anak-anak ngomong, cah, engkau yen wis gede, kue kabeh melebu IPA. Cah IPA ki uteke ning kene. Cah IPS ki ning kene. Dan karena keinginan ayah anak-anaknya masuk IPA, yang dihajar matematika kita. Setiap hari ayah mengajar matematika. Tapi kalau kepada saya beda. Bukan mengajar, menghajar. Karena adik saya itu kalau ditanya 3 tambah 3 langsung 6, 3 tambah 4 7, 3 tambah 12 15 langsung. Koki 3 tambah 7 11, kampleng. Salah. Maka adik saya itu kalau matematika selalu nilainya hebat. 9, 10. Aku ki 3, 4, 5. Dan konsisten. Mulane matematikanya abang. Tapi agama 9. Konsisten. Lalu suatu hari
adik saya itu begitu menjengkelkan karena kami sering kali kumpul sekeluarga. Lalu adik kan waktu dulu kan kalau ulangan harus ditandatangan orang tua toh. Lalu adik itu teriak-teriak, dapat 9 dia. Wah 9. Kebetulan hari itu aku dapat 6. Tak angkat ulanganku. 6. Lalu bapak berkata, 6 aja bahagia. Terus saya, Pak, kalau 9 bahagia biasa aja. Kalau 6 bahagia itu cirinya anak beriman, Pak. Kata saya itu. Jadi saudaraku yang terkasih, lihat. Bahwa pada saat ayah ibu saya walk in love. Walaupun ayah keras. Betul, sometimes I hate him. Saya benci dia. Tapi ibu yang selalu ngingetin, kok kui bapakmu. Bahkan waktu saya dibodoh-bodoh oleh ayah, ibu saya merangkul saya. Dan ibu berkata apa? Rapopo, kok bodoh rapopo. Kudu ono sing bodoh, ben ono sing pinter. So sweet toh. That's my mom. Maka saya ngomong, Bu, kalau begitu Eko bodoh ndak apa-apa ya Bu. Lalu ibu, ya jangan selama-lamanya ya nak. Konsisten tadi ya jangan bodohnya gitu ya. Itu ibu. Ibu selalu mendekati. When I fail, you are my son. I am really attached with my mom. Dekat banget. Dan dengan ayah, saya punya jarak, tidak terlalu dekat. Ibu tahu. Dan ibu selalu mengatakan, tuh bapakmu, kono be bapakmu. Itu ibu. Tidak pernah mau menyingkirkan saya dengan ayah. Walaupun setelah saya jadi Romo, kan saya bebas. Saya sorry to say, saya kalau pergi ziarah, saya akan bawa oleh-oleh yang terbaik untuk ibu. Maaf. Saya pernah dapat hadiah dari umat 500 euro, saya berikan liontin untuk ibu saya, Bunda Maria. Karena ibu suka sekali Maria. Saya berikan, Bu, liontin, pirole, larang Bu, larang. Wape tenan yole. Lalu bapak dari belakang lihat, aku apa kok? Rosario Pak, Rosario. Piro kuwi? 1 euro. Ah. Yang di bus itu kan 1 euro. Ah, anggo bapakku kata saya itu. Hanya sekali keselak, nuwun sewu Pak. Wes rampung we tekan kene.